Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Aulia sebagai mahasiswa Program Studi Diploma 3 Kebidanan Tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa gaya kepemimpinan yang ada di dalam submateri kepemimpinan, di mana materi kepemimpinan ini merupakan materi yang dibahas pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Hanifah. Nah, mungkin selanjutnya langsung saja ke cuplikan-cuplikan atau video tentang gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama di sini ada gaya kepemimpinan otokratik, di mana gaya kepemimpinan ini posisinya pemimpin hanya memerintah kepada anggotanya, di mana pada gaya kepemimpinan ini bisa jadi pemimpin meminta saran kepada anggotanya, namun pimpinan tersebut yang memutuskan keputusan terkait hasil rapat atau solusi yang dibahas pada saat rapat. Nah, berikut adalah cuplikan-cuplikan atau berikut adalah video dari gaya kepemimpinan otokratik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada para staf karyawan yang dapat hadir pada rapat kali ini. Sebagaimana telah saya umumkan tadi, kita akan mengadakan rapat pada pukul 10 pagi ini. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10.15 menit. Sebelumnya, mohon maaf atas keterlambatan saya. Nah, baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kita akan membahas terkait fasilitas yang ada di perusahaan atau kantor kita ini. Diperbolehkan kepada para staf langsung untuk mengevaluasi atau memikirkan saran terkait fasilitas yang ada di perusahaan kita ini. Saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dan untuk mengevaluasi perusahaan terkait fasilitas yang ada di sini. Dimulai dari sekarang. Dipersilakan kepada para staf. Saya tunggu 5 menit. Oke, 5 menit sudah berlalu. Boleh pada staf untuk menjelaskan evaluasi dan saran terkait fasilitas yang ada di perusahaan kita ini. Ya, baik Ibu, apakah sudah terdengar untuk suara saya? Ya, Ibu, baik. Nah, menurut evaluasi dan saran dari saya, untuk fasilitas di perusahaan ini, kita perlu untuk menambahkan fasilitas seperti komputer dan mesin fotokopi, di mana untuk mempermudah para karyawan atau staf dalam menyelesaikan tugas yang berbentuk hard file. Nah, selanjutnya mungkin untuk fasilitas lainnya kepada para karyawan atau pekerja bisa diberikan kendaraan dinas agar meminimalisir para karyawan atau staf yang telat untuk hadir di kantor ini. Nah, mungkin karena untuk sekarang itu dalam media daring atau work from home ya Bu ya, jadi saya menyarankan untuk karyawan diberikan kuota subsidi mungkin Ibu untuk untuk bekerja dan mengerjakan tugas-tugasnya secara baik dan efektif. Begitu Ibu untuk saran dari saya. Semoga dapat diterima oleh Ibu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Sofia ya yang telah menyampaikan saran atau evaluasinya. Mungkin terkait fasilitas untuk mesin fotokopi dan komputer itu bisa dipertimbangkan lagi ya, karena mungkin sudah cukup untuk setiap staf itu untuk komputer kalau dilihat, dan juga untuk mesin fotokopi sepertinya cukup satu saja untuk seluruh karyawan. Jadi dirasa tidak perlu untuk menambahkan fasilitas tersebut. Dan selanjutnya untuk kendaraan mungkin ya, karena terkait daring juga tadi yang telah disampaikan atau work from home, jadi sepertinya untuk kendaraan ini tidak diperlukan. Dan untuk kuota subsidi sepertinya tidak perlu juga ya, karena masing-masing orang tuh pasti sudah mempersiapkan atau mempersiapkan kuota dan jaringannya untuk bekerja secara maksimal dan optimal. Karena tidak semua pekerjaan harus dikerjakan dengan internet juga ya. Jadi sepertinya untuk fasilitas yang disarankan dan dievaluasi oleh Bu Sofia ya, tidak saya terima karena menurut pertimbangan saya cukup untuk fasilitas komputer dan mesin fotokopi itu untuk setiap karyawan sudah dirasa cukup, dan juga untuk fasilitas kendaraan dan juga kuota tidak diperlukan. Baik, apakah ada usulan lagi dari yang lain?
Saya tunggu 1 menit untuk usulan dan sarannya serta evaluasi untuk fasilitas di kantor kita. Oke, 1 menit berlalu, saya rasa cukup. Kita tutup rapat terkait fasilitas di perusahaan kita kali ini dengan kesimpulan tidak ada penambahan ataupun fasilitas yang diberikan kepada karyawan khususnya untuk kendaraan dan juga kuota subsidi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan demokratik atau democratic style. Nah, di mana pada gaya kepemimpinan ini pimpinan meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Jadi di sini pimpinan meminta saran kepada bawahannya terkait solusi atau terkait pembahasan pada saat rapat mungkin. Nah, pada akhirnya pemimpin ini memutuskan berdasarkan pertimbangan terhadap solusi-solusi atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh bawahannya. Jadi tidak hanya mengukuhkan terhadap keputusannya, tapi selain itu pimpinan ini juga mempertimbangkan pendapat-pendapat dari bawahannya, di mana pada akhirnya pimpinan ini yang memutuskan terhadap pendapat tersebut atau inti dari permasalahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang kita dapat mengadakan lagi rapat walaupun secara online karena kondisinya memang tidak memungkinkan secara offline atau secara luring karena mengingat kasus COVID atau Omicron yang sedang maraknya di daerah kita ini. Oke, sebelumnya selamat tahun baru kepada semua rekan-rekan staff untuk pembahasan kita pada awal tahun ini, yaitu kita akan membahas terkait goals yang akan kita capai atau juga terkait evaluasi kita di tahun sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan kita memiliki staff atau memiliki progres yang lebih baik lagi dan juga keinginan atau konsep yang matang lagi terkait progres-progres kita ke depannya. Nah, oke, mungkin sebelumnya kita akan mulai dulu ya untuk evaluasi dari Sophia bagaimana terkait kita atau kinerja kita pada tahun dan bulan lalu. Baik, Ibu, sebelumnya mohon maaf apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, Ibu, terkait evaluasi atau tentang progres yang akan kita garap untuk kedepannya. Mungkin yang pertama saya ingin mengevaluasi dulu terkait komunikasi yang mungkin kurang baik ya di perusahaan kita ini. Banyak sekali miskomunikasi yang terjadi, di mana mungkin komunikasi antar staff dan juga antar pimpinan dengan staff itu kurang baik ya. Sehingga banyaknya informasi yang tersampaikan secara dadakan atau mungkin diketahui oleh sedikit karyawan sehingga menimbulkan pemahaman atau informasi yang kurang tepat yang tersampaikan kepada seluruh staff yang ada. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki Ibu, dan untuk progres ke depannya mungkin terkait goals-goals kita, yaitu yang pertama mungkin terkait meeting atau rapat-rapat diusahakan mungkin ya untuk meminimalisir keterlambatan dari seluruh staff, di mana banyaknya staff yang terkadang telat. Contohnya sekarang saja masih ada staff-staff yang belum hadir dalam rapat kali ini. Mungkin itu dari saya Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu, dan mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan atau mengevaluasi kembali terkait perusahaan kita pada tahun lalu dan progres kita untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Nah, oke, baik, terima kasih Bu Sofia atas evaluasinya dan juga rencana progres untuk kedepannya. Mungkin dari yang lain apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin mengevaluasi kembali terkait perusahaan kita ini? Dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih Kak Putri untuk menyampaikan evaluasi dan juga progres ke depannya. Nah, mungkin cukup atau ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Cukup Ibu. Nah, oke, baik, karena dirasa cukup ya, mungkin dari setiap staf dan juga hampir semua evaluasi dan progres ke depannya juga sama. Kita itu kekurangan atau kurangnya efektif dalam koordinasi dan juga komunikasi kita, baik dari pimpinan ke staf atau dari staf ke staf dan juga antar pimpinan yang ada di perusahaan ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait solusi atau jalan keluar yang akan kita ambil. Boleh mungkin dari Kak Sofia dan Kak Putri tadi untuk menyarankan bagaimana sih solusi yang bisa kita ambil terkait hal ini. Mungkin dari staf dan karyawan yang lain juga bisa menyadari ya kekurangan dari setiap individunya atau juga evaluasi terhadap kontribusi yang diberikannya itu sudah besar, baik, atau belum terhadap perusahaan ini. Silakan kepada para staf yang ingin menyampaikan solusinya. Baik Ibu, saya Putri izin menyampaikan solusinya Bu ya. Mungkin terkait solusi untuk permasalahan kita kali ini, yaitu bisa dengan meningkatkan komunikasi yang baik, lebih baik lagi mungkin bisa dengan membangun kembali atau mengaktifkan kembali grup chat, membuat grup chat antar staff dan juga seluruh pimpinan, di mana di satu grup itu memuat seluruh anggota perusahaan yang dimana bisa membahas terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin urgent juga untuk dibahas supaya dapat terselesaikan dan juga informasi-informasi dari pimpinan dapat tersampaikan secara sesuai dan valid, dan juga kami para staf mendapatkan instruksi dan juga bisa mengerjakan tugas atau instruksi dari pimpinan dengan baik dan benar. Mungkin seperti itu Ibu dari Putri ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Putri untuk saran dan solusinya itu. Mungkin bisa ditampung dulu ya. Selanjutnya mungkin dari karyawan yang lain ada yang ingin menambahkan solusi dari Kak Putri, dipersilahkan. Saya Sofia izin menambahkan mungkin ya terkait yang solusi yang disampaikan ke Putri tadi. Untuk solusinya itu sungguh baik ya Bu ya, alangkah baik itu seperti itu dilakukan. Uh, nah mungkin untuk tambahan solusi dari saya mungkin ya, tadi juga Kak Putri sempat menyebutkan bahwa untuk pengumuman-pengumuman terkait rapat dan yang lainnya itu disampaikan bisa H-2 sebelum rapat itu dilaksanakan, karena untuk meminimalisir keterlambatan dari para staf atau karyawan. Dan mungkin juga bisa ditambahkan lagi untuk pembahasan yang akan kita bahas itu apa saja, materi apa saja yang akan kita bahas, karena ditakutkannya kurang persiapan dari masing-masing divisi untuk memaparkan perkembangan atau progres yang digarap oleh divisi tersebut. Jadi lebih terorganisir dan juga lebih efektif untuk rapat sehingga tidak mengulur-ngulur waktu. Mungkin seperti itu Ibu yang saya sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sofia dan Kak Putri yang telah menyampaikan solusinya. Baik, kedua solusi itu dapat kita ambil sama-sama di mana terkait komunikasi dan koordinasi, karena mungkin keadaannya sekarang WFH ya, tidak luring. Jadi kita sangat memerlukan sekali komunikasi dan koordinasi ini. Karena seperti yang disampaikan tadi, masalahnya mungkin adanya informasi yang tersampaikan dengan tidak sesuai dan tidak valid, serta instruksi yang mungkin uh, menimbulkan kesalahpahaman sehingga kurangnya efektivitas dan kurang baiknya kinerja dari masing-masing karyawan. Nah, jadi mungkin setelah rapat ini kita akan membuat grup chat di mana grup itu berisi pimpinan dan juga seluruh staff untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada dan juga masalah-masalah yang ada sehingga dapat didiskusikan secara lebih cepat dan juga lebih efektif nanti untuk solusi yang akan kita perbaiki masalah tersebut. Nah, mungkin kalau sangat urgent atau sangat penting sekali, kita akan langsung mengadakan rapat secara daring melalui Zoom meeting seperti saat ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya terkait pengumuman-pengumuman terkait rapat dan juga yang diumumkan H-2 itu sangat bisa sekali ya kita realisasikan. Namun terkait hal yang urgent mungkin itu untuk pengumumannya tidak bisa diumumkan H-2, di mana mungkin hal urgent ini bisa jadi hari ini juga harus selesai. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan akan mengadakan
rapat secara dadakan. Mungkin seperti itu, jadi dimohon pengertian juga untuk para staff agar membuka grup chatnya, agar informasi didapatkan secara cepat dan juga jika ada rapat-rapat seperti ini tidak ada keterlambatan dari staffnya itu sendiri. Oke, dan mungkin itu dari hasil rapat sekarang untuk progres ke depannya. Setiap divisi juga harus tadi membuat grup chat di mana mungkin nanti di grup tersebut akan membicarakan terkait progres-progres ke depannya, dan mungkin dari setiap divisi ditunggu laporannya untuk progres ke depannya, ditunggu 2 hari ke depan untuk melaporkan progres-progres yang akan digarap untuk untuk di tahun ini. Mungkin seperti itu rapat hari ini, selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dimohon kepada seluruh staf untuk dapat merealisasikan solusi atau hasil rapat yang kita dapat pada hari ini. Oke, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga di sini ada gaya kepemimpinan, yaitu gaya bebas terkendali atau free reign style. Nah, pada gaya kepemimpinan ini, umumnya pimpinan memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya, dan pimpinan pada gaya ini cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Jadi mungkin bisa jadi untuk gaya kepemimpinan ini dalam pengambilan keputusannya memberikan voting. Jadi keputusan atau solusi yang paling banyak votingnya itu yang akan diambil untuk inti dari permasalahan tersebut. Nah, bisa dilihat saja langsung videonya. Baik, kita mulai saja ya rapat kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu ya, karena ini kondisinya malam juga, maksudnya baru istirahat. Jadi sekarang untuk rapat kali ini kita akan membahas terkait marketing penjualan kita, di mana kalau dilihat kinerja kita dan juga para konsumen kurang minat terhadap produk-produk kita, dan juga kemungkinan nanti akan mengalami kerugian untuk penjualan kita saat ini. Nah, mungkin langsung saja dari para rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan solusi terkait penjualan kita atau marketing kita agar lebih baik dan juga lebih menarik minat para masyarakat di Indonesia, atau mungkin juga bisa menarik sebelum Indonesia di daerah-daerah kita masing-masing. Nah, bagaimana dari rekan-rekan, apakah ada yang menyampaikan solusinya terkait marketing kita? Oke, Ibu, saya Sophia izin menyampaikan mungkin ya terkait marketing kita tadi. Mungkin dilihat dari pandangan saya pribadi juga, marketing kita sekarang sedang turun ya untuk baik di konsumen, produksi, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin untuk meminimalisir, kita bisa menambahkan atau dengan membuat proposal seperti proposal kegiatan di mana kita meminta sponsorship untuk kegiatan kita ini atau proses jual beli kita ini. Siapa tahu ada yang ingin membantu untuk penjualan kita sekarang, dan mungkin juga jika modal dan keuntungannya nanti memungkinkan untuk menambah produk baru, kita bisa tambahkan produk baru di mana produk-produk ini mungkin nantinya sangat diminati dan akan banyak menarik konsumen. Nah, jadi mungkin terkait hal tersebut kita harus menambahkan beberapa tim juga, tim lagi di setiap timnya atau setiap divisinya. Mungkin termasuk di divisi atau tim konsumsi bisa ditambahkan untuk orangnya, di mana mungkin nanti produksinya akan lebih banyak lagi. Dan selanjutnya mungkin untuk tim bendahara juga nanti bisa lebih diatur-atur lagi untuk keuangannya agar kita tidak mengalami kekurangan dana ataupun kerugian yang besar mungkin ya. Nah, selanjutnya untuk sekretaris mungkin ya Bu ya, nanti bisa dibantu untuk pembuatan proposal sponsorship juga, dan juga kepada tim konsumsi lupa lagi bisa mencari tahu produk-produk apa atau makanan-makanan apa atau minuman yang sedang hangat dibicarakan atau sedang hangat diminati oleh masyarakat di daerah masing-masing, dan juga masyarakat lokal, atau mungkin bisa jadi makanan atau produk luar negeri yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu untuk solusinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Sofia yang telah menyampaikan ya. Untuk solusi tersebut bisa kita realisasikan dan kita bicarakan lagi, diskusikan lagi dengan rekan-rekan yang lain bagaimana. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan kembali terkait solusi dari Kak Sofia, ataupun ada yang ingin menambahkan terkait solusi tersebut untuk peningkatan marketing di usaha jual atau produsen kita ini.
Baik Ibu, saya izin untuk menanggapi dan juga sedikit menambahkan mungkin ya terkait solusi yang disampaikan tadi oleh Kak Sofia. Nah, mungkin terkait hal itu sangat menarik ya Bu ya. Jadi saya sendiri dari tim konsumsi mungkin meminta juga tim baru atau anggota baru atau staf baru pada divisi kami di mana bisa membantu untuk mencari tahu produk-produk apa sih yang lagi diminati oleh masyarakat saat ini. Dan juga mungkin ya terkait bendahara dan sekretaris mungkin itu bisa direalisasikan ya Bu ya. Karena demi kemajuan kita bisa untuk memajukan kembali atau menarik kembali konsumen-konsumen yang mungkin sudah lama tidak berkontribusi dalam usaha kita ini atau tidak memesan produk-produk kita ini. Mungkin saya sangat setuju ya, saya sangat setuju dengan solusi dari Kak Sofia tadi. Mungkin saya cukup Bu dari saya, mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan lagi terkait solusi tersebut. Iya Ibu, saya juga izin menambahkan ya Bu ya, mungkin terkait marketing ini solusi yang disampaikan oleh Kak Putri dan Kak Sofia tadi sangat bagus dan sangat efektif sepertinya untuk menarik konsumen-konsumen kita. Jadi selain itu, kita juga sebagai tim atau anggota staff dari perusahaan jual beli ini, kita juga harus sering-sering untuk menaik atau meng-up informasi-informasi terkait produk-produk kita. Mungkin kita bisa adakan seperti sosialisasi produk kita yang bisa disosialisasikan di masyarakat. Seperti mungkin di daerah-daerah kita bisa izin dulu kepada pemimpin desa atau pemimpin kelurahannya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan produk-produk kita. Dan mungkin juga kita bisa dengan cara menyebarkan pamflet-pamflet, mungkin ini nanti jadi dari kita itu buat pamflet-pamflet produk-produk apa sih yang kita sediakan atau kita garap gitu Ibu untuk produknya. Jadi nanti masyarakat bisa membaca dan mungkin juga bisa minat untuk mengkonsumsi produk-produk kita ini dan menggunakan produk-produk kita ini. Nah, di mana isi pamflet itu mungkin bisa diisi dengan nama produknya apa, terus kandungannya apa saja, bisa jadi ada manfaatnya dan manfaat itu apa aja. Mungkin juga kita bisa memproduksi makanan-makanan yang juga banyak diminati oleh anak-anak seperti anak balita, batita, dan juga anak sekolah. Agar apa? Karena agar lebih menarik minat konsumen, di mana sesuai yang saya lihat gitu, untuk anak-anak itu lebih mudah gitu menarik produk terhadap suatu produk. Jadi kita harus membuat produk di mana produk itu bisa menarik minat dan juga menjadi favoritnya anak-anak gitu Ibu. Mungkin itu solusi atau saran dari saya. Terima kasih Ibu. Nah, baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkontribusi dengan baik dan juga menyarankan solusi-solusi yang dapat kita realisasikan untuk menaikkan dan menarik konsumen kita ini. Nah, mungkin semua solusi dapat kita ambil ya, mungkin berdasarkan dari voting juga kalau dihitung karena tadi hampir dari rekan-rekan mengatakan setuju atas solusi dan pendapat dari masing-masing individunya, jadi dapat kita simpulkan untuk menaikkan dan menarik konsumen, kita akan menambahkan tim atau menambahkan anggota di setiap tim untuk memaksimalkan kinerjanya dan diharapkan untuk setiap ketua dari timnya tersebut atau yang dipercayai di timnya tersebut dapat membagikan tugas-tugasnya dengan baik agar semua anggota tim dapat bekerja dengan baik. Dan selanjutnya selain penambahan dari anggota tim, kita juga akan mencari produk-produk terbaru dan juga produk-produk yang sedang hangat diminati oleh masyarakat dan juga mungkin selain masyarakat luas untuk semua kalangan juga produk yang akan kita cari dan akan kita garap bersama. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin tadi ada saran dengan mensosialisasikan produk-produk yang akan kita garap dan sedang kita garap ini dalam bentuk pamflet atau juga sosialisasi ke masyarakat-masyarakatnya dengan meminta izin kepada pimpinan-pimpinan atau petinggi ya atau bisa disebut dengan lurah atau juga kepala desa yang dipercayai di lingkungan masyarakat tersebut. Oke, jadi itu
hasil dari rapat kita. Mari kita realisasikan bersama solusi-solusi yang telah kita sepakati bersama. Mohon kontribusi dan kerjasama dari setiap anggota tim untuk meningkatkan produksi kita dan juga mencegah kerugian yang akan kita alami jika berkurangnya tarif konsumen. Jadi, kita berkontribusi dengan baik dan bekerja sama dengan baik juga dan bersemangat dalam menjalankan progres kita untuk meningkatkan produksi dan juga menarik konsumen. Saya akhiri rapat sekarang atau rapat hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Tetap semangat, tetap berjuang demi mendapatkan hasil untuk masa depan kita nanti. Hasil yang sangat memuaskan. Baik, terima kasih. Saya pamit. Saya tutup untuk rapatnya. Nah, baik. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton video yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dewi Hanifah yang sudah menyampaikan dengan baik materi-materi terkait gaya kepemimpinan. Baik, saya Diana Sri Aulia, hanya itu yang dapat saya berikan atau realisasikan terhadap gaya kepemimpinan yang saya dapatkan dari mata kuliah kewirausahaan dalam praktik kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.